1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Teman-teman subscriber setia dimanapun berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan satu buah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Selepas Jam Kerja. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Ruas Jalan Sudirman masih padat ketika aku melintasinya. Ya memang masih termasuk jamnya pulang kerja. Tapi itu orang lain, sementara aku jam 8 malam malah harus berangkat menuju ke tempat kerja. Beginilah nasib pekerja yang terikat dengan shift pagi, siang, dan malam. Masih bersama denganku, Yono, seorang security di salah satu gedung pencakar langit di jantung ibu kota Jakarta. "Yon, kamu jaga pos dulu ya, biar Hamdan yang patroli duluan," ucap Amri ketika aku baru saja sampai di basement 1 tempat di mana pos security berada. "Baik mas," jawabku pendek. Setelahnya, aku berganti pakaian mengenakan seragam. Tidak terasa, sudah hampir 1 tahun bekerja di gedung ini. Sudah cukup banyak pengalaman yang aku dapat. Selain itu juga, aku dapat banyak teman baru, entah sesama security ataupun para karyawan yang bekerja di gedung ini. Secara keseluruhan, aku menikmati bekerja di gedung ini. Tapi, ada ganjalan yang jadi beban di dalam hati. Terkadang aku merasa kurang nyaman dengan situasi gedung ini pada malam hari. Maka dari itu, aku sedikit gemetar apabila sedang mendapatkan giliran kerja malam, walaupun terkadang banyak kejadian aneh juga di siang hari. Tapi mau bagaimana lagi, resiko pekerjaan yang harus dijalani. Gedung ini seperti hidup, banyak kegiatan yang seringkali tidak masuk logika. Aku seringkali membahasnya dengan rekan sesama security, terkadang dengan teman karyawan lain. Beberapa kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan akan aku ceritakan lagi kali ini. Selepas jam kerja di salah satu gedung di bilangan Sudirman Tamrin, Jakarta. Setelah sudah siap dan berpakaian dinas, aku duduk di kursi depan layar monitor CCTV, memperhatikan dan mengawasi keadaan situasi gedung melalui layar besar yang berbaris di hadapan. Segelas kopi dan sebatang rokok menemani, membantu agar tetap terjaga. Sementara Iwan duduk di ruang sebelah menonton televisi menunggu gilirannya berpatroli. Malam ini kami bertugas dengan 5 personil. Amri dan Roni menjaga pos depan dan belakang. Hamdan sedang patroli gedung. Aku dan Iwan masih menjaga pos. Penempatan ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Setelah itu kami berganti tugas. Sudah hampir jam 11 malam ketika suara Hamdan terdengar melalui radio komunikasi. "Pos 1, di sini Hamdan." "Di sini Yono, ada apa Dan?" tanyaku. "Yon, aku di lantai 15 ini. Bisa bantu tolong lihat di ruangan staf PT Sentosa tidak?" Begitu katanya. Aku langsung memeriksa ruangan yang dimaksud oleh Hamdan di lantai 15. Melihatnya melalui layar monitor. "Tidak ada apa-apa Dan, ruangan sudah kosong. Memang ada apa?" tanyaku ketika sudah mengecek melalui CCTV. "Coba kamu lihat ruangan kaca yang di pojok. Masih ada orang tidak?" tanya Hamdan lagi. "Lantai 15.
adalah lantai yang digunakan oleh perusahaan marketing bergerak di bidang properti. Memang seringkali ada karyawannya yang bekerja sampai larut malam, kadang sampai hampir jam 12 malam, termasuk GM-nya yang memiliki ruangan sendiri, yaitu ruangan kaca yang letaknya di pojok ruangan yang Hamdan tanyakan. Tapi di jam 11 ini, aku melihat kalau seluruh ruangan di lantai 15 sudah kosong, termasuk ruangan GM. Tidak ada orang, sudah kosong, sepi. Ada apa, Dan? Tanya aku kemudian. Komputer di ruangan kaca nyala atau tidak? Tanya Hamdan lagi. Tidak, Dan, mati. Ada apa sih? Sekali lagi aku tanya ke Hamdan. Nanti saja ceritanya. Kamu standby terus ya, jangan kemana-mana. Tutup Hamdan seraya melanjutkan patrolinya. Dari nada bicaranya, terlihat sekali kalau dia melihat atau sedang merasakan sesuatu. Aku yakin. Sekitar jam 12, akhirnya Hamdan sudah kembali ke pos. Tidak berbasa-basi aku langsung bertanya tentang percakapan kami tadi sebelumnya. Memang tadi di lantai 15 ada apa, Dan? Tanyaku. Lalu Hamdan bercerita. Jadi seperti biasa, dia berpatroli berkeliling di dalam gedung lantai demi lantai, memastikan kalau situasi dan keadaannya sudah aman. Kami selalu mulai berkeliling dari lantai paling atas. Lalu satu persatu lantai di bawahnya kami periksa sampai ke basement. Menurut Hamdan, dari lantai paling atas sampai ke lantai 16 keadaannya normal dan situasinya aman. Memang ada beberapa karyawan yang masih bekerja, tapi mereka sudah bersiap untuk pulang. Sementara ruangan dan lantai lainnya lebih banyak yang sudah kosong. Nah, kejadian aneh terjadi ketika Hamdan sampai di lantai 15. Keluar dari lift, lampu di lobi sudah mati. Tapi walaupun begitu, Hamdan tetap harus melakukan patroli memeriksa situasinya. Yang pertama dia datangi adalah pintu yang menuju ke ruang staf. Ruangan ini sangat besar karena dapat menampung belasan hingga puluhan karyawan. Di ujung ruang staf ada ruangan kaca yang ditempati oleh general manager. Ruang kaca ini letaknya paling ujung, paling jauh jaraknya dari pintu utama. Di sebelah kirinya, beberapa belas meternya kira-kira jaraknya, ada pintu menuju musola dan ruangan yang biasanya digunakan untuk meeting. Awalnya, Hamdan hanya mengintip melalui kaca yang ada di pintu utama, sebelah meja resepsionis. Biasanya memang hanya itu yang kami lakukan, melihat dari pintu karena dari situ pun sudah terlihat hampir semua sudut ruangan. Kalau tidak terpaksa, kami tidak akan masuk ke dalam. Dari pintu, Hamdan melihat kalau ruangan sudah kosong, lampunya sudah mati, sama sekali sudah tidak kelihatan ada orang. Tapi ketika melihat ke ujung, ke ruang kaca, Hamdan melihat kalau di dalamnya masih ada cahaya, tapi bukan lampu. Di ruang kaca, Hamdan melihat kalau komputer di atas meja masih menyala. Dari situlah cahaya terang berasal. Hanya monitor komputer yang menyala. Tidak terlihat ada orang di dalam ruangan. Kosong. Maka dari itulah Hamdan berniat untuk ke sana dan memeriksanya. Perlahan, Hamdan membuka pintu. Benar, ruangan staf sudah benar-benar kosong, tidak ada orang sama sekali. Lampunya pun sudah mati semua. Cahaya hanya bersumber dari lampu di resepsionis depan dan sedikit cahaya dari luar gedung. Tapi itu sudah cukup buat Hamdan untuk melihat keadaan. Di tangannya pun dia memegang lampu senter yang bisa digunakan bila perlu. Sepi, hening, tidak ada pikiran apa-apa. Hamdan melangkah menuju ruangan kaca. Duh,
Hanya suara langkah kakinya saja yang terdengar, selebihnya sepi. Tapi entah di langkah keberapa, Hamdan berhenti ketika melihat ada seseorang yang tiba-tiba muncul dari pintu menuju ruang meeting dan musola. Seorang laki-laki berperawakan tinggi besar, menggunakan kemeja putih lengan panjang, berdasi, celana panjang berwarna gelap. Lelaki ini keluar dari pintu sebelah kiri, berjalan menuju ruangan kaca yang sejak tadi pintunya dalam keadaan terbuka. Dia berjalan tanpa sedikit pun melihat ke arah Hamdan, pandangannya terus lurus ke depan. Awalnya, Hamdan hendak langsung menyapa sosok lelaki itu, tapi urung karena perasaannya mulai tidak enak ketika menyadari sesuatu. Ternyata, lelaki itu berjalan tidak bersuara. Sama sekali tidak ada bunyi yang terdengar. Sejak kemunculannya dari pintu, tidak ada suara. Langkah kakinya senyap, hening saja. Hamdan tetap berdiri pada posisinya ketika laki-laki itu benar-benar sudah masuk ruangan kaca lalu duduk di depan komputer. Ketika duduk inilah, Hamdan akhirnya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Cahaya monitor membantu menerangi penampakannya. Jarak dari tempat Hamdan berdiri ke ruangan kaca tempat laki-laki itu berada hanya sekitar belasan meter. Cukup dekat untuk dapat melihat dengan jelas wajah masing-masing ketika bertatapan. Pada saat inilah, Hamdan semakin merasa ada yang tidak beres ketika melihat laki-laki itu perlahan mulai memandang ke arahnya yang masih saja diam berdiri. Pintu ruangan yang terbuka menjadikan tatapan mereka jadi tidak berpenghalang. Dia menatap dengan tajam dengan sorot mata yang mulai mengerikan, memperhatikan Hamdan yang masih berdiri di dalam gelap. Hamdan benar-benar mengurungkan niat untuk menyapa, malahan perlahan mundur menjauh menuju pintu utama di belakangnya. Hamdan ketakutan. Sementara laki-laki itu terus menatap dengan garis lengkung senyum mulai menghiasi wajah seramnya. Kemudian Hamdan lari keluar ruangan. Setelah sudah di luar, di sebelah meja resepsionis saat itulah Hamdan menghubungiku yang sedang berada di pos security, menanyakan tentang keadaan lantai 15 dan ruangan kaca melalui monitor CCTV. Jawabannya sudah diketahui di awal tadi. Aku tidak melihat apa-apa. Lantai 15 sudah kosong termasuk ruangan kacanya. Tapi belum selesai. Setelah perbincangan denganku selesai, Hamdan masih penasaran. Sekali lagi dia mengintip melalui kaca kecil yang ada di pintu utama untuk melihat ke ruangan kaca. Dia ingin memastikan sekali lagi. Ternyata sosok lelaki itu masih ada. Masih duduk di depan monitor komputer. Wajahnya masih menatap ke arah Hamdan yang sedang mengintip dari balik pintu. Beberapa detik kemudian, sosok menyeramkan itu bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekat ke pintu utama tempat di mana Hamdan sedang mengintip. Tidak berpikir panjang, Hamdan langsung lari menuju tangga darurat, meninggalkan lantai 15. Di lantai 15, aku juga pernah mengalami peristiwa yang menyeramkan. Terjadi beberapa bulan sebelum kejadian Hamdan tadi. Peristiwanya terjadi di siang hari libur, tanggal merah. Aku lupa hari besar apa waktu itu. Kalau siang, apalagi hari libur, penjagaan tidak seketat malam di hari kerja. Patroli di bagian dalam gedung hanya dilakukan apabila ada hal yang memaksa kami untuk memeriksa. Kalau situasi normal, kami jarang berpatroli, hanya menjaga dan memeriksa situasi di luar saja. Waktu itu kami hanya berempat, aku, Amri, Hendra, dan Iwan. Sekitar jam 1 siang.
Ketika sedang berada di sekitaran lobi, tiba-tiba suara Iwan yang sedang berada di pos memanggilku lewat radio. "Yon, bantu periksa lantai 15 ya. Tadi pagi ada 2 orang karyawannya datang, tapi aku lihat di monitor mereka sudah tidak kelihatan lagi. Tolong dicek ya, Yon." Begitu kata Iwan. Aku langsung menyanggupinya lalu bergegas menuju lantai 15 menggunakan lift. Memang, walaupun hari libur, selalu ada beberapa karyawan yang tetap masuk. Ada yang memang giliran piket, ada pula yang memang ada kepentingan mendadak. Tapi untuk lantai 15, jarang kami melihat karyawan yang datang di hari libur. Makanya, Iwan tahu kalau ada karyawan lantai 15 yang datang di hari libur itu. Selain itu juga, mereka pasti datang ke security terlebih dahulu untuk bisa masuk ke gedung. Lift berhenti di lantai 15. Ketika pintu terbuka, yang kulihat pertama kali adalah meja resepsionis yang dalam keadaan kosong. Selebihnya juga kosong, dengan udara yang sedikit gerah karena AC gedung memang dalam keadaan mati. Aku melangkah menuju pintu masuk ruangan kerja PT Sentosa. Pintu yang ada bagiannya yang berbahan kaca letaknya di sebelah kiri meja resepsionis. Sesampainya di depan pintu, aku tidak serta-merta membukanya, tapi mengintip terlebih dahulu melihat keadaan di dalam. Kosong. Ruangan besar itu kosong. Sama sekali tidak ada orang. Ruang kaca yang berada di paling ujung pun kelihatan kosong. "Wan, 15 sudah kosong, tidak ada orang lagi." Aku menghubungi Iwan ketika masih berdiri di depan pintu. "Coba kamu masuk ke dalam, Yon. Pastiin saja, habis itu jangan lupa kunci lagi pintunya." Begitu Iwan bilang. Aku turuti kemauannya. Ternyata benar. Pintu ruangan tidak terkunci ketika aku membukanya. Pertama yang aku lakukan adalah melihat sekeliling ketika sudah berada di dalam, memperhatikan setiap sudut ruangan sambil terus melangkah menuju ruangan kaca paling ujung. Kosong. Ruangan ini kosong. Begitu juga ruangan kaca ketika aku sudah berada di depannya. Tidak jauh di sebelah kiri ada pintu menuju musola, toilet, dan ruang meeting. Aku harus menuju ke ruangan itu semua untuk memeriksa, siapa tahu 2 karyawan itu sedang ada di sebelah. Sekalian, begitu pikirku dalam hati. Aku semakin yakin kalau harus ke sana ketika mendengar ada gemericik air dari toilet, atau mungkin tempat wudhu musola. Aku harus memeriksanya. Setelah melewati pintu, yang aku temui pertama kali adalah toilet, lalu aku membuka pintunya untuk memeriksa ke dalam. Kosong. Toilet dalam keadaan kosong. Airnya pun dalam keadaan mati. Aku lalu melanjutkan langkah lagi untuk memeriksa ruangan berikutnya. Benar, ternyata ada 1 keran air yang menyala, keran untuk berwudu. Aku langsung berjalan ke keran yang terbuka itu untuk menutupnya. Di sebelah kanan barisan keran, ada pintu musola yang selalu dalam keadaan terbuka. Jadi, keadaan di dalam musola yang cukup besar itu akan selalu terlihat dari lorong di depannya. Nah, pada saat itulah aku melihat ada yang sedang melaksanakan sholat menghadap kiblat yang arahnya berlawanan dengan keberadaanku yang sedang berdiri di lorong. Jadi, aku melihat mereka yang sedang sholat dari belakang. 2 orang bermukena. Yang satu sholat di pojok kanan, satu lagi beberapa langkah di belakangnya. Keduanya sedang dalam posisi berdiri. Oh, ternyata mereka sedang pada sholat. Begitu pikirku dalam hati. Lalu, aku melanjutkan langkah menuju ruang meeting yang ada di depan sebelah kanan lorong. Ruang meeting dalam keadaan gelap dan kosong. Saat itulah
Aku memutuskan untuk kembali menuju pintu keluar karena berkesimpulan kalau lantai ini aman. Karyawan yang dimaksud oleh Iwan ternyata sedang sholat di musola. Tapi tiba-tiba Iwan memanggilku melalui radio. "Bagaimana, Yon? Aman?" "Aman, Wan. Karyawannya 2 perempuan lagi pada sholat di musola," jawabku tanpa beban. "Perempuan? Karyawan yang datang tadi pagi laki-laki semua, Yon. Coba cek lagi," timpal Iwan. Nah, kejutan berikutnya ketika tiba-tiba Hendra ikut nimbrung bicara di frekuensi radio yang sama. "2 karyawan laki-laki yang tadi pagi di lantai 15 bukan? Mereka sudah pulang jam 11 tadi. Pamitnya ke aku, lantai 15 sudah kosong dari tadi." Begitu kata Hendra. Perasaanku mulai tidak enak. "Wan, tolong lihat CCTV musola sekarang." Dengan suara pelan, masih berdiri di depan ruang meeting, aku meminta Iwan melihat keadaan di dalam musola melalui CCTV. "Sudah, Yon, aku lihat lagi monitor musola nih sekarang. Musola kosong, tidak ada siapa-siapa. Coba cek lagi," kata Iwan. "Kosong. Jelas-jelas aku melihat 2 perempuan yang sedang sholat beberapa puluh detik yang lalu." Perasaan semakin tidak enak. Melihat lorong belakang ini semakin mencekam rasanya. Kalau mau keluar ruangan pun, aku harus lewat depan musola lagi. Cukup lama berdiri di depan ruang meeting, bingung harus berbuat apa. Akhirnya, karena tidak ada jalan lain, aku harus berjalan keluar lewat depan musola. Melangkahkan kaki perlahan, mendekati pintu musola yang masih dalam keadaan terbuka. Ketika sudah benar-benar berada di depannya, penasaranku mengalahkan kekhawatiran. Aku menoleh ke dalam. Benar, mereka masih ada. 2 perempuan bermukena berada di dalam musola, tapi kali ini posisinya sudah berubah. Yang satu masih berdiri di tempat yang sama. Yang satu lagi duduk di sampingnya, tapi keduanya menghadap ke arahku yang sedang berdiri di depan pintu. Mereka tidak lagi membelakangi. Keduanya menatap dengan tatapan kosong, pucat, tapi tersenyum. Beberapa detik aku terdiam seperti terhipnotis. Detik berikutnya, aku mulai melangkahkan kaki dengan cepat menuju pintu keluar, ketakutan. Sesampainya di luar, langsung mengunci pintu lalu lari ke tangga darurat, meninggalkan lantai 15.